Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dikala aman dari Allah diselewengkan. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Banyak sekali tadi penjelasan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antara akibat ketika kita menyelewengkan sebuah amanah, tentunya hilangnya kepercayaan yang ada di kita. Tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi tema yang menarik ini ketika amanah dari Allah diselewengkan di sesi tanya jawab pemirsa. Dan insya Allah akan berinteraksi dengan guru-guru kita. Yang pertama, Ukhtina Dita yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ahmad Khan ya Ustadz. Silakan Dita. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, izin bertanya sebelumnya. Apa nih seharusnya yang kita lakukan jika kita mengetahui ada seseorang yang menyelewengkan amanah itu gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerahan yang sangat menarik sekali dari Ukhtina Dita. Silakan Ustadz Ahmad Khan, boleh juga sambil turun seperti yang tadi tausiah bersama jamaah untuk menjelaskan jawabannya. Silakan. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang menarik ketika kita melihat ada orang yang menyelewengkan amanah, apa yang harus kita lakukan? Ini pernah terjadi di zaman Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau ini memiliki anak yang anaknya ini merengek, minta sama orang tuanya dibelikan pakaian baru untuk lebaran. Biasa kan kalau orang lebaran itu suka dibelikan pakaian baru. Nah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab ini, dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, teman-temanku semua sudah beli pakaian baru, sedangkan aku belum punya pakaian baru. Engkau kan seorang Amirul Mukminin, tolong engkau belikan aku pakaian baru. Kata sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beliau bilang, wahai anakku, sesungguhnya aku belum ada uang untuk membeli pakaian baru. Dan kalau aku datang untuk mengambil gajiku, sesungguhnya belum waktunya. Tapi anaknya terus memaksa. Pada saat itu, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada yang Baitul Mal pada saat itu yang memberikan hak ataupun gaji upah untuk Amirul Mukminin. Ketika itu salah seorang sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW didatangi, lalu kemudian Sayyidina Umar berkata, bolehkah aku meminta gajiku bulan ini? Lalu kemudian yang bertugas itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku bisa saja memberikan hakmu, akan tetapi apakah engkau bisa jamin bahwa engkau akan hidup sampai akhir bulan, sampai selesai masa pekerjaanmu di akhir bulan ini? Apakah kau bisa jamin umurmu sampai di waktu itu? Kalau bisa jamin, aku akan berikan gajimu bulan ini. Tapi kalau kamu tidak bisa jamin, maka aku tidak bisa memberikan gajimu bulan ini karena belum waktunya. Tuh. Ketika ada godaan di dalam amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diselewengkan sebagai ujian di dalam kehidupan seseorang hamba, maka ketika itu orang yang mengetahuinya menegur dan menasehati. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ketika kita melihat ada kemungkaran di hadapan kita, maka kita boleh menegur dan menasehatinya. Tetapi ingat kata Imam Syafi'i, fansuh fin firadi, kalau kita mau menegur orang, mau memberi nasihat orang, maka nasihatin jangan di depan orang lain. Sampaikan kepada orang tersebut, bukan di hadapan orang banyak. Karena ketika seseorang memberi nasihat kepada orangnya langsung, tidak di hadapan orang banyak, maka itu tujuannya memperbaiki kesalahannya. Tetapi ketika seseorang memberikan nasihat atau teguran di hadapan orang banyak, faqad wabahahu, maka tandanya dia adalah orang yang ingin menjatuhkan harga diri dan menghinakan orang tersebut. Maka nasihatin dengan adab, dengan akhlak, dan jangan lupa doakan agar diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Khan.